Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Madam. Alhamdulillah Linda baik. Yang lainnya bagaimana? Baik, Madam. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Madam. baik, Madam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya betul-betul dalam keadaan baik dan sehat semuanya ya. Baik, apakah ada yang mau membantu untuk memimpin doa? Oke, sebelumnya di sini masih ada yang belum mengaktifkan kamera. Ada Rizka, Nabila. Bolehkah diaktifkan kameranya? Salsa, Mia, Adisti, Putri, Trianita, Anggrisma. Bolehkah diaktifkan kameranya? Oh, jadi berkurang ada 15, ada 14. Baik, ada yang mau membantu memimpin doa silahkan. Ya, alhamdulillah terus bertambah. Oke, kalau gitu bolehkah Madam minta bantuan ke Nabila untuk membantu memimpin doa? Sebelum mulai belajar pembelajaran KBM, sebaiknya kita berdoa dulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Nabila. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang mungkin sedang berjuang untuk melawan kendala teknis, kita mulai ya. Mohon izin untuk share screen. Pasti udah nggak sabar banget nih. Kita mau bahas apa? Hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang laporan keuangan. Sebetulnya masih di topik yang sama ya. Apakah sudah muncul? Sudah, oke. Sudah, betul? Udah, Madam. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya, Madam ingin dengar suaranya. Valdi, ada Valdi ya. Tes Valdi. Ya, Madam. Iya, Valdi, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bolehkah diaktifkan kameranya? Ya, bentar, Madam. Ke air dulu. Ke air dulu. Sekarang? Oh iya, sungguhan ke air. Oke deh. Sambil menunggu Valdi ya. Hmm,
Madam ingin dengar suaranya Adisti. Iya, Madam. Iya, Adisti, menurut Adisti, setelah kemarin-kemarin melakukan aktivitas pada kegiatan ini ya, pembelajaran kita di LMS untuk menyimak video pembelajaran dan membaca bahan ajar, menurut Adisti, hal paling apa? Hal paling apa? Hal mudah, hal yang paling mudah ketika akan menyusun laporan keuangan menurut Adisti apa? Halo Adisti, Iya, Madam. bagaimana menurut Adisti? Ya, paling mudah. Ya, em, apa ya? oke. Apakah ada yang bisa membantu? Menurut Ananda, apa yang paling mudah dilakukan ketika akan menyusun laporan keuangan? Oke, nggak apa-apa. Berarti kita bahas lagi ya. Kalau Valdi, apakah sudah muncul kembali? Valdi, eh, mohon bantuannya untuk mengingatkan ke teman-temannya agar bergabung ya. Karena keaktifan Ananda tetap akan dinilai ya. Bagi yang hadir, kemudian bagi yang hadir dan aktif tentu akan berbeda nilainya ya. Apalagi yang tidak hadir, kalau misalkan tidak ada alasan tertentu, ya maka akan ada konsekuensi ya, kecuali memang berhalangan hadir ketika sakit atau ada agenda mendesak ya. Oke, kita akan bahas tentang laporan keuangan. Mungkin kalau bagi kita insan pariwisata ya, berbicara laporan keuangan tentunya sedikit pusing ya, karena bisa dibilang sih bukan bidang kita, tapi kan kehidupan kita, kemudian aktivitas kita sehari-hari tidak akan bisa lepas dari keuangan ya. Kemudian laporan keuangan mempunyai peranan penting untuk apa? Untuk dijadikan bukti autentik ya terkait proses transaksi keluar masuknya dan segala macam yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Ya, jadi tidak akan pernah lepas di dalam kehidupan kita, baik itu dalam profesi apapun yang akan kita pilih nantinya, tentunya laporan keuangan akan kita temui. Ya, jadi akan sangat penting ketika kita mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan. Ya, tentunya ketika akan mempraktikkan ya, untuk membuat laporan keuangan sederhana diperlukan media-media yang spesifik ya. Misalkan adanya aplikasi pengolah angka ya, berarti digital nih.
Ketika akan menyusun laporan keuangan, Ananda tentu harus menggunakan aplikasi pengolah angka yang khusus. Jadi tidak ada lagi ya yang menggunakan Word misalkan atau menggunakan PowerPoint untuk membuat laporan keuangan. Tentu tidak ya. Ketika akan menggunakan media digital, aplikasi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan tentunya harus mendukung itu ya. Kalau di Microsoft misalkan, kita akrab dengan Microsoft Excel ya. Jadi ketika akan menyusun laporan keuangan, Ananda harus menggunakan Excel ya atau aplikasi pengolah angka sejenis ya. Tidak ada lagi yang menggunakan Word atau yang lainnya yang tidak sesuai. Karena jika kita menggunakan Excel, pengolahan angka yang kita cantumkan di sana akan akurat ya, sehingga meminimalisasi terjadinya kesalahan ya, bahkan bisa sampai 0% terjadinya kesalahan ketika memang rumus dan angka yang diinputkan sudah sesuai. Jadi ingat ya, ketika akan menyusun laporan keuangan dan yang berkaitan dengan angka, Ananda harus menggunakan Excel. Ya. Untuk rumus-rumusnya, masih ingatkah di pelajaran SIMDIG ya dulu di kelas 10 simulasi digital? Kalau misalkan ada yang lupa beberapa rumusnya, itu masih bisa dicari, kemudian dicatat ya. Nanti lama-lama ketika akan sering menggunakan Excel, pasti akan hafal rumus-rumus dasar yang sering dipakai di Excel ya. Itu yang pertama yang harus kita yakini ya, harus kita terapkan ya. Ketika akan menyusun laporan keuangan, gunakanlah Excel ya, itu atau yang sejenis ya, pokoknya aplikasi pengolah angka, tapi kan kita akrabnya dengan Excel nih ya. Jadi apa itu laporan keuangan? Sebetulnya secara garis besar dan konsep pasti sudah paham ya. Laporan keuangan itu ya intinya membicarakan tentang uang. Ya, tentang proses masuknya uang dan yang berkaitan dengan sejenisnya. Pokoknya proses keluar masuknya deh gitu ya, semua tentang uang. Oke. Nah, kalau secara teori, tentunya laporan keuangan itu akan menggambarkan kondisi keuangan, ya, dan juga akan mencantumkan hasil usaha dari sebuah perusahaan, ya, pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jadi nanti akan ada periodenya tersendiri dan periodenya masing-masing, ya. Misalkan laporan keuangan bulan Januari atau misalkan laporan keuangan tahunan atau per 3 bulan sekali. Nah, biasanya itu disesuaikan dengan SOP yang berlaku, ya. Oke, kemudian ternyata laporan keuangan itu nggak hanya satu macam loh, tapi ada banyak ya. Di sini ada 4 yang kita kenali dulu. Yang pertama ada laporan neraca, ya, atau istilahnya akrab dengan balance. Ya, jadi kalau misalkan ada kata balance saja berarti kuncinya adalah keseimbangan ya. Dari judulnya aja udah neraca ya. Kemudian ada laporan rugi laba ya atau laba rugi ya. Yang ketiga ada laporan perubahan modal, yang keempat ada laporan arus ya. Tetapi yang paling esensial dari keempat laporan ini adalah bentuk laporan apa coba? Ada yang tahu? Pasti tahu nih, yaitu laporan neraca dan juga laporan laba rugi ya. Itu yang harus sangat-sangat kita kenali konsepnya karena ini yang paling esensial biasanya dua laporan ini. Ya, walaupun semuanya penting dan punya peranannya masing-masing. Kemudian, kalau kita akan menyusun laporan keuangan, apa aja yang harus dipersiapkan? Walaupun di sini tertulisnya buku ya, tapi kita juga harus punya salinan dalam bentuk digitalnya ya, karena sekarang era digital ya, jadi harus ada juga salinannya via digital agar memudahkan pekerjaan kita nantinya ya. Yang pertama adanya buku catatan pengeluaran, kemudian buku catatan pemasukan. Kalau ada pengeluaran pasti ada pemasukan. Ya kan, yang berkaitan dengan keuangan itu dicatat ya. Jadi catatannya terpisah gitu antara pengeluaran dan pemasukan. Kemudian ada buku kas utama ya, yang mencantumkan kas utama kita nominalnya berapa, kondisinya bagaimana, ya kan?
akan terlihat dari catatan pada buku kas utama. Kemudian ada buku stok barang ya. Jadi stok barang yang masih tersedia itu ada catatannya juga terpisah. Kemudian ada buku inventaris barang ya, tentu ini ada ya. Oke. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan, karena kita sederhana ya laporan keuangannya, walaupun sederhana juga rumit sebetulnya kalau kita lihat. Dilakukan dengan bertahap dan teliti. Kenapa harus bertahap? Karena dia detail, sangat-sangat menyimpan informasi yang sangat detail, jadi harus bertahap agar detailnya tidak ada yang terlewat. Kemudian harus teliti. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan angka atau nominal. Kalau tidak teliti, bisa terjadi kesalahan kan? Selanjutnya, ada langkah-langkah yang bisa kita jadikan petunjuk ya, ketika kita akan menyusun laporan secara bertahap sesuai teori, kemudian agar membantu kita untuk lebih teliti. Ya, yang pertama kita mulai dari menyusun neraca saldo. Mungkin masih bingung nih, neraca saldo itu yang seperti apa bentukannya, gimana cara memasukkan, menghitung, menyusun neraca saldo ini. Nah, tentunya kalau udah masuk ke ranah neraca saldo, otomatis kita akan mempelajari akuntansi. Ya, kemungkinan itu tidak akan kita bahas secara rinci ya, bagaimana cara menghitung neraca saldo untuk saat ini ya. Jadi kita kenali dulu istilahnya. Yang kedua, kita setelah menyusun neraca saldo itu, kita mengumpulkan data yang diperlukan juga untuk membuat jurnal penyesuaian ya. Jadi nanti kan ada istilah jurnal penyesuaian. Nah, biasanya nanti ketika akan membuat jurnal penyesuaian, nanti akan diminta tuh data-data apa saja yang dibutuhkan. Nah, kita kumpulkan data-data tersebut. Ya, misalkan data-data berupa nama barang, atau nama jasa, atau nama produk, kemudian berapa nominalnya, kemudian apakah ada transaksi di dalamnya, ada pengeluaran masuk, atau ada nominal-nominal tertentu yang harus disebutkan gitu ya. Nanti sesuai kebutuhan bisa kita kelompokkan. Kemudian menyusun neraca lajur atau worksheet. Jadi worksheet itu neraca lajur ya, bahasa Indonesianya. Ya, gitu. Atau bisa juga sih berarti lembar kerja. Cuman kalau di dunia akuntansi berarti neraca lajur. Kemudian langkah selanjutnya nih, menyusun laporan keuangan. Nah, mulailah menyusun, yaitu terdiri dari laporan laba rugi ya, atau rugi laba, dan laporan perubahan modal, serta laporan-laporan lainnya. Ya, biasanya dengan laporan neraca juga. Yang kita akan kenali formatnya di sini laporan neraca dengan laporan laba rugi ya. Oke, kemudian kita juga harus mengenali istilah-istilah bisnis atau istilah-istilah keuangan sih ya sebetulnya, yang berkaitan dengan keuangan bisnis pariwisata. Apakah sama dengan istilah-istilah di dunia akuntansi pada umumnya? Tentu sama ya, tentu sama. Cuma mungkin saja komponen-komponennya ada yang berbeda ya. Mungkin kalau pariwisata yang lebih spesifik pada usaha jasa pariwisata. Nah, kas, ini udah akrab ya pasti kalian dengan istilah kas. Betul, dari sejak zaman sekolah pasti sudah mengenal kalau ada mengumpulkan uang kas. Oh, berarti ya namanya kas ya. Jadi sudah paham sebetulnya konsep kas itu seperti apa. Nah, kas itu ada di setiap laporan keuangan. Pasti, karena kas itu pastinya ada juga dong di setiap perusahaan ya. Walaupun nanti akan dikelompokkan, ada kas apa saja. Nah, di sini kita ambil contoh perusahaan tour and travel, ya pasti ada juga kas di dalamnya, ya kan? Nah, komponen kas itu ada kas ya. Jadi kas itu ada kas ya. Berarti kas inti, kemudian ada kas yang ada di bank, kemudian ada deposito. Nah, deposito ini kan sebuah dana yang tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu kan, sesuai persetujuan dan kesepakatan di awal. Nah, deposito itu juga termasuk salah satu bentuk kas yang dimiliki perusahaan atau perseorangan ya. Tapi karena konteks kita di sini perusahaan, jadi deposito milik perusahaan. Kemudian ada istilah piutang ya.
ketika aktivitas keuangan terjadinya piutang, ya, itu dimasukkan ke komponen piutang. Jadi komponen ini terdiri dari piutang, dari kegiatan usaha penjualan, ya. Contoh karena kita perusahaan tour and travel yang sedang dibahas, jadi penjualan tiket tur, hotel, atau dokumen-dokumen lain yang ada proses jual belinya, kemudian adanya piutang di situ, maka termasuk ke dalam komponen piutang, ya. Istilah uang muka. Kalau istilah uang muka, pasti Ananda sudah mengenal ya, sudah sering dengar gitu ya. Nah, uang muka sesuai namanya, uang yang di awal ya, secara sederhana artinya. Jadi, untuk apa fungsinya? Dia akan berfungsi juga sebagai pertanda bahwa akan betul-betul direalisasikannya suatu rencana atau kegiatan, ya kan? Ini digunakan untuk membayar deposit. Jadi selain untuk tanda, dia juga berperan sebagai deposit untuk tiket, hotel, atau voucher. Ya. Jadi ketika kita nih sebagai seorang profesional di bidang pariwisata, kemudian akan membawa rombongan, ya, dan ketika reservasi harus menyampaikan dulu uang mukanya, gitu misalkan. Lalu sesuai kesepakatan yang telah diatur, kita sampaikan nih uang mukanya. Nah, itulah sebagai tanda ya yang mempunyai peran untuk deposit ya kalau rencana kita betul-betul akan direalisasikan. Ya, itu memang salah satu tertanda profesionalitas ya dari dua pihak yang sedang melakukan interaksi bisnis. Selanjutnya, ada istilah aset tetap. Kalau berbicara tentang aset berarti tentang kekayaan ya. Karena tetap berarti kekayaan tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya apa? Misalkan kendaraan perusahaan. Jadi kendaraan khusus yang memang dipunya oleh masyarakat ya. Oleh masyarakat. Maaf, oleh perusahaan. Jadi yang memang betul-betul aset atau kekayaannya punya perusahaan, bukan punya masyarakat. Misalkan kendaraan milik perusahaan, kemudian bangunan kantor. Ya, kan bangunan kantor pasti punya kantor kan idealnya, nggak mungkin kan punya masyarakat sekitar. Nah, kemudian tanah yang di atasnya berdiri bangunan kantor itu otomatis tanahnya haruslah idealnya memang milik perusahaan. Ya, ketika semuanya memang betul-betul milik perusahaan, maka itu dikategorikan sebagai aset tetap. Ya, aset tetap perusahaan. Jadi kalau berbicara aset, berarti itu kekayaan yang dimiliki perusahaan. Dan bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumennya, gitu ya. Jadi kalau tanah, ada sertifikat tanahnya, ya, dan segala macamnya. Pokoknya dengan surat-surat resminya yang memang menyatakan itu betul-betul milik perusahaan. Oke, selanjutnya, ada istilah utang usaha dan utang lain-lain. Kalau utang usaha, itu berkaitan dengan usaha ya, tetapi di dalamnya ada proses utang. Nah, itu dikategorikan pada komponen utang usaha. Jadi pada penjualan tiket tur atau hotel, misalkan ada terjadinya utang, maka masuk ke sini. Kemudian ada refund atau pengembalian ya. Jika di dalamnya memang ada proses utang, maka masuk ke dalam utang usaha atau utang lain-lain. Jadi dikategorikan ya. Selanjutnya ada istilah utang pajak ya, meliputi pajak penghasilan. Jadi ketika ada pajak penghasilan, kemudian ada utang di dalamnya, maka masuk ke komponen utang pajak ya. Kalau istilah utang pasti kita sudah paham ya, sudah paham konsepnya gitu. Oke, lanjut lagi. Kemudian ada pendapatan diterima di muka. Berarti ada pendapatan ya yang kita terima nih, tapi dia di awal atau di muka. Itu apa sih? Nah, ini terdiri dari uang muka dari pelanggan atas jasa yang belum direalisasikan. Ketika belum direalisasikan, maka jatuhnya uang muka. Ya, karena biasanya uang muka ini kan tidak full 100% ya, tapi sesuai kesepakatan biasanya. Oke. Akun akan berubah menjadi pendapatan ketika jasa tersebut direalisasikan. Kalau kita di dunia akuntansi pasti sering mendengar istilah akun, ya. Jadi akun itu akrab dengan rekening ya, istilahnya seperti itu. Jadi akun itu di dalamnya akan bercabang, ya, akan ada lagi proses keluar masuknya dana di dalam setiap akun, ya. Jadi akun tentang ini misalkan tentang apa
kegiatan ini nanti kan misalkan ada satu akun ya, jadi nanti dia akan bercabang detailnya. Nah, ketika ada uang muka yang masuk, maka akunnya tadi berubah menjadi pendapatan ya, ketika jasa tersebut telah direalisasikan. Ya. Kalau belum, berarti masih uang muka ya. Ketika sudah pendapatan tadi betul-betul menjadi pendapatan ya, bukan lagi pendapatan diterima di muka, tapi memang sudah pendapatan penuh ya ketika sudah direalisasikan. Sekarang modal saham. Istilah modal juga pasti sudah sering mengenali ya. Saham juga sudah mulai kenal nih istilah saham. Jadi terdiri dari modal saham yang ditempatkan maupun modal saham yang disetor penuh. Ya, biasanya kalau perusahaan memang ada modal sahamnya gitu ya. Nah, itu tergantung lagi, dibagi lagi. Ada yang memang ditempatkan dulu, ada yang memang udah disetor penuh. Jadi nanti ada kategorinya masing-masing. Nah, pada laporan laba rugi perusahaan tour and travel, ini harus menyajikan pendapatan atau penjualan jasa travel serta bebannya atau biaya operasional perusahaan. Nah, kalau ketiganya ini ada, berarti harus dicantumkan ya, bukan lagi atau. Karena semakin lengkap, semakin detail, semakin baik ya. Tetapi mungkin kalau misalkan hanya sedang berlaku salah satu saja, berarti ya dituliskan yang sedang berjalannya aja. Ya. Nah, adapun akun-akunnya itu kan ada lagi ya, akun atau rekeningnya. Itu ada pendapatan, ada akun pendapatan, ada akun harga pokok penjualan, ada akun beban usaha. Jadi satu akun nanti akan muncul lagi detailnya banyak ya. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat laporan keuangan ya. Tentu tidak seringkas ini ya, karena kalau membuat laporan keuangan tentu harus sangat detail dan panjang langkah prosesnya. Ini dibagi ke 3 kelompok aja. Yang pertama harus kita catat dulu dan kita golongkan. Jadi ketika akan menyusun laporan keuangan, tentunya kita harus udah punya catatan nih yang berisikan tentang penggolongan dari bukti-bukti transaksi yang sudah kita kumpulkan. Ya, kemudian idealnya ini tuh dicatat di dalam buku jurnal, si bukti transaksinya. Tapi kalau bukti transaksi, selain tadi dicatat di catatan kita, juga dilampirkan di buku jurnal. Jadi ada lampiran khusus yang mencantumkan bukti-bukti transaksi yang asli ya, yang sah gitu. Jadi selanjutnya nanti masing-masing transaksi tersebut akan digolongkan berdasarkan akun-akun atau rekeningnya. Biasanya kalau kita masukkan dulu ke catatan kita pribadi, kita masih menuliskan dulu per tanggal ya. Nah, nanti akan dikelompokkan lagi sesuai akun-akunnya. Atau kalau misalkan ada SOP khusus atau tertentu, ya itu menyesuaikan aja. Yang penting bukti transaksinya sudah kita golongkan sesuai akun-akunnya tadi, ya kan? Atau sesuai kebutuhan yang diminta oleh SOP. Ya, yang penting itu bukti transaksi jangan sampai luput, jangan sampai tidak tercatat. Harus tercatat, harus tersimpan juga bukti aslinya. Kemudian peringkasan. Jadi setelah digolongkan masing-masing akun tadi akan kita ringkas nih. Kemudian dimasukkan ke dalam laporan neraca dan laporan laba rugi menurut jenisnya. Jadi kan kita udah menggolongkan, kemudian kita sortir mana yang kita butuhkan lebih dulu datanya, baru dimasukkan ke dalam laporan neraca. Atau kalau misalkan itu masuknya ke laporan laba rugi, berarti dimasukkan ke laporan laba rugi. Jadi menyesuaikan menurut jenisnya. Kemudian kita sajikan. Jadi data yang sudah terkumpul tadi kita sajikan sedetail mungkin, tetapi tetap ringkas. Karena laporan keuangan nantinya akan dibaca tidak hanya oleh kita yang buat, tapi juga oleh pimpinan, oleh rekan kerja, bahkan oleh masyarakat jika dibutuhkan dalam suatu kondisi, ya kan? Karena laporan keuangan sebagai bukti fisik yang itu tuh akan esensial ya, karena dia akan berperan dalam penentuan pengambilan keputusan selanjutnya, ya kan? Pokoknya sangat sensitif sekali, jadi sangat penting sekali laporan keuangan itu, sehingga ketika akan menyusunnya otomatis harus sesempurna mungkin dan harus betul-betul nyata sesuai dengan kondisi lapangan. Oke. Nah, di sini laporan neraca. Kita ada formatnya ya. Contoh sih, kalau yang di sini contoh ya, belum format kosong, karena kalau formatnya pasti biasanya menyesuaikan dengan SOP perusahaan masing-masing. Jadi ini hanya contoh secara umum. Yang pertama ada komponen judul di atas, jadi jangan sampai lupa
mencantumkan judul. Ini jenis laporan keuangan apa? Ya, karena itu penting. Jadi jangan sampai tertukar karena kalau sedang genting gitu ya keadaannya, kita terkadang belum sempat lihat dalamnya ya, pasti kita lihat judulnya dulu kan. Kalau judulnya salah atau tertukar kan sangat-sangat berbahaya ya, dan itu tentunya tidak benar. Ya kan? Ketika laporan sudah di-print dan sudah istilahnya sudah siap diberikan ke orang lain, itu harus yang sudah benar-benar betul dan sudah sesuai dengan kenyataan ya. Contoh di sini ada laporan neraca. Nah, di bawah judul nanti ada periodenya, misalkan periode bulan apa, atau ada juga yang memang mencantumkan lengkap detail dengan tanggalnya, atau memang misalkan menyesuaikan dengan SOP-nya ya, tapi yang pasti harus ditulis periodenya itu per apa gitu ya. Harus jelas, jangan sampai keliru. Nah, biasanya jadi mohon diperhatikan juga ketika akan menyusun laporan keuangan, tapi kita mengambil dari format laporan sebelumnya, sehingga terkadang periode yang sebelumnya terbawa. Nah, ini harus hati-hati karena mungkin isi tabelnya udah beda, udah laporan yang terbaru, tapi periodenya belum diganti. Kan ini fatal ya, jadi hal-hal kecil seperti judul dan periode harus diperhatikan sedari awal ya. Nah, untuk komponen laporan neraca, itu yang dibahas adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nanti dari masing-masing komponen ini dia punya komponen-komponen lainnya hingga semakin detail. Nah, detailnya ini yang akan memunculkan nominalnya ya. Tentunya nominal yang dicantumkan di sini harus mempunyai bukti transaksi yang nanti dilampirkan dalam buku jurnal ya. Contoh, aset ya kan, di komponen aset ada aset lancar. Aset lancar itu ada menjelaskan kas di sini, bank, deposit ya kan, kemudian paket wisata umroh, uang muka, ya, piutang. Nah, ini dicantumkan di aset lancar. Kemudian nanti akan keluar jumlah aset lancarnya. Kalau kita lihat nominal aset lancar ini ada di sebelah paling kanan kan ya. Nah, itu tidak berbenturan dengan data di atasnya. Ini sangat secara visual ini memudahkan pembaca untuk melihat kesimpulannya kan. Kalau kita lihat kesimpulan aset lancar, oh iya jumlah aset lancarnya segini. Nah, ini bisa kita terapkan juga ya. Jadi ketika menyusun laporan keuangan, walaupun detail, tapi harus tetap mudah dilihat ya. Kemudian untuk komponen aset tetap, dia masih ingat komponen aset tetap itu berarti kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, misalkan ada kendaraan, ya kan? Nanti ada lagi akumulasi penyusutan kendaraan, misalkan berapa. Nah, tentunya ada rumusannya, nanti ada rumusnya bagaimana cara menghitung penyusutan suatu aset, ya kan? Ada pedomannya lagi nanti, ya kan? Terus peralatan kantor juga masuk ke dalam aset tetap. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor. Nah, nanti sehingga muncul jumlah aset tetap sekian, total aset sekian. Ya, kesimpulannya itu. Ya, ada total aset di sini. Kemudian ada komponen kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ada utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang lain-lain. Oke, nanti muncul kesimpulan jumlah kewajiban ya, akan muncul di sebelah kanan di sini. Kemudian ada ekuitas, itu modal ya, laba ditahan, laba rugi, jumlah ekuitas, nanti akan muncul total kewajiban dan ekuitas. Nanti kan akan belajar lagi kita ketika betul-betul akan menyusun laporan keuangan, tentu kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung ekuitas modal misalkan. Itu yang termasuk komponen modal tuh apa saja. Ya kan, nanti kita akan belajar lagi. Sekarang kenali dulu konsepnya, istilah-istilahnya. Jadi Ananda sudah mendengar istilah, oh iya kalau di laporan neraca memang ada ekuitas gitu. Ya, kita lanjut lagi. Tadi laporan neraca, sekarang laporan laba rugi. Ya, kalau di perusahaan tour and travel, laporan laba ruginya itu ya untuk akun pendapatannya terdiri dari penjualan paket tur umroh ya, penjualan tiket dan penjualan voucher hotel. Sedangkan
ya, akun harga pokok penjualan terdiri dari tiket, voucher, dan tour atau pendamping rombongan atau tour leader. Kemudian untuk mengetahui laba kotor, jadi kan laba itu ada dua ya, singkatnya ada laba kotor, ada laba bersih. Nah, untuk menghitung laba kotor suatu penjualan, itu total pendapatan yang diterima kita kurangi dengan harga pokok penjualan, ya. Itu nanti akan keluar laba kotor. Kemudian setelah kita dapat nih jumlah laba kotornya berapa, itu dikurangi dengan beban dan biaya-biaya lain, ya, biaya-biaya tertentu, maka kita baru mendapatkan nominal laba bersih, ya. Laba bersih sesuai namanya bersih, berarti laba yang betul-betul sudah tidak dikaitkan lagi dengan biaya-biaya lain. Jadi betul-betul keuntungan perusahaan, ya. Itu laba bersih usaha. Oke. Nah, laporan laba rugi bentuknya sih sama ya, kalau secara umum gitu, dalam bentuk tabel, tetapi tentu judulnya berbeda, periodenya menyesuaikan ya, apakah tahunan atau bagaimana, itu idealnya biasanya menyesuaikan dengan SOP perusahaan. Yang penting setiap kegiatannya betul-betul tercatat ya, ada komponen pendapatan, ya kan? Berbicara laba rugi berarti tidak lepas dari berbicara pendapatan. Ya, pendapatannya dari mana? Misalkan karena perusahaan tour and travel, maka ada penjualan paket tur umroh, kemudian penjualan tiket, dan penjualan voucher hotel. Ya, kalau ada lagi kegiatan penjualannya, silahkan dimasukkan di sini. Nanti akan muncul nominal total pendapatan. Ya, kemudian harga pokok penjualan, tiket berapa, voucher hotel berapa, ya, dan lain sebagainya. Nanti akan muncul kesimpulannya jumlah harga pokok penjualan berapa, kemudian laba kotor penjualan berapa. Nah, nanti akan muncul di sini laba kotor penjualan berapa. Kemudian ada komponen biaya usaha, yaitu beban penjualan. Promosi dan iklan bisa masuk ke komponen ini, ya, komponen beban penjualan. Nanti masukkan nominalnya berapa untuk promosi dan iklan. Ya, komponen selanjutnya ada beban umum dan administrasi, ya kan? Ini harus sangat-sangat detail, termasuk kita lihat di sini ada biaya parkir, ya. Jadi segala kegiatan yang mengeluarkan uang harus dicantumkan di sini dan idealnya harus ada bukti transaksinya yang sah, ya. Tentunya suatu bukti transaksi dikatakan sah kalau memenuhi indikator tertentu, misalkan ada cap perusahaannya. Jadi cap yang memberikan produk atau mengeluarkan jasa ya. Idealnya seperti itu, karena biar ini loh uang yang dipakai itu betul-betul sesuai dengan tujuannya dan memang ada buktinya. Ya, seperti itu. Jadi kita hanya mengenali dua konsep laporan aja dari segi format, dari segi istilah ya. Karena untuk praktiknya harapannya semoga bisa kita lakukan ketika memang sudah tatap muka ya. Jadi ketika akan menyusun laporan keuangan tentunya kan idealnya menggunakan media digital ya. Jadi kalau misalkan sudah tatap muka, ini sangat-sangat bisa dilakukan karena kan di sekolah kita difasilitasi dengan komputer, ada Excel-nya, jadi memang bisa langsung mengedit, langsung menyusun di sana ya. Nanti biasanya akan disediakan satu contoh kasus, kemudian ada beberapa contoh bukti transaksi. Nah, nanti kita akan masukkan ke dalam format laporan keuangan hingga nantinya kita betul-betul menyusunnya sendiri. Ya, semoga bisa terrealisasi. Untuk saat ini kita kenali dulu istilahnya dan bentuknya ya. Jadi bentuknya yang memang seperti ini gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh raise hand jika ada yang ingin ditanyakan. Oh iya, Novia silahkan. Madam mau bertanya, kalau Iya, laporan-laporan keuangan yang di Tour and Travel itu dibuatnya boleh sama semua staff di Tour and Travel atau harus sama bagian akuntingnya? Oke, terima kasih. Nah, kalau kita bahas siapa sebetulnya yang membuat laporan keuangan. Tentunya yang berwenang untuk menyusun laporan keuangan adalah yang memang memiliki job desk tersebut ya. Nah,
ini balik lagi kepada struktur yang memang berlaku di suatu perusahaannya. Misalkan kalau di perusahaan tour and travel, idealnya memang ada bagian yang khusus akuntansi ya, di bagian keuangannya, dan biasanya memang yang di bagian itu adalah orang-orang yang berlatar belakang keilmuan akuntansi, biasanya seperti itu kan. Jadi memang lebih tepat sasaran sehingga laporan keuangan yang disusun pun bisa seideal mungkin, ya kan, seperti itu. Jadi siapa yang menyusun, tentunya yang berwenang sesuai job desk-nya. Tentunya ini akan ditentukan oleh perusahaannya ya, sesuai struktur organisasi. Memang biasanya disusun oleh bagian tim keuangan ya. Tetapi kenapa kita mempelajari ini? Karena misalkan kalau kita yang akan memulai suatu usaha ya kan, kita pasti butuh ilmu untuk membuat laporan keuangan. Kemudian kalaupun kita bekerja di perusahaan ya, tetapi ternyata job desk yang kita terima adalah menyusun laporan keuangan. Nah, otomatis kita yang harus menyusunnya. Jadi yang berwenang untuk menyusun laporan keuangan adalah yang memang ditugaskan untuk menyusun laporan keuangan. Ya, itu bisa profesinya bisa beragam ya. Kan berbeda-beda setiap perusahaan. Ada yang memang bagian bagian di bidang akuntansinya yang menyusun, tetapi mungkin ada juga di beberapa perusahaan yang memang sebetulnya job desk-nya itu bukan khusus menangani keuangan, tetapi karena dia punya proyek baru misalkan, kemudian dia diamanahi untuk menyusun laporan keuangan, kan tidak menutup kemungkinan gitu. Jadi kalau yang berwenang tentunya sebetulnya yang diberi job desk untuk menyusun keuangan, menyusun laporan keuangan ya. Memang biasanya idealnya adalah dari bagian akuntansi dan juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya, memang seperti itu. Jadi di UPW ini kita hanya mengenal dulu istilah-istilahnya, dan kalaupun praktik membuat laporan keuangan biasanya memang hanya praktik memasukkan contoh kasusnya ke dalam format yang sudah ada. Biasanya hanya sesederhana itu, tidak seperti rekan-rekan di akuntansi yang memang harus menghitung misalkan ekuitasnya dengan rumus yang sudah diajarkan dan sebagainya. Kalau kita biasanya hanya sampai pada menyusun pada format yang sudah disediakan, biasanya seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Madam. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Jadi yang menyusun yang berwenang ya, dan memang biasanya idealnya adalah bagian akuntansi. Karena kalau di laporan keuangan, dia kan sensitif ya, akan mengetahui jumlah-jumlah saldo kas suatu perusahaan kan, otomatis tidak semua orang yang bekerja akan tahu kan jumlah saldo spesifiknya berapa yang dimiliki oleh perusahaan. Maka biasanya memang bagian keuangan saja, dan di bagian keuangan pun biasanya hanya 1 atau 2 orang saja yang mempunyai akses untuk data tersebut gitu ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Boleh, silahkan Adisti. Madam, kan kalau di aset tetap kan ada bangunan. Ya. Kalau misalkan si bangunannya kayak nyewa itu maksudnya tetap ke aset tetap atau gimana? Oke, kalau misalkan berbicara tentang aset, ya, karena kan aset itu kekayaan. Kemudian kalau aset tetap, berarti yang tetap ya, yang memang tidak akan berpindah tangan si kekayaan ini, gitu ya. Tidak ada niatan untuk dipindah tangankan, gitu. Nah, otomatis ketika berbicara aset, maka itu adalah harus kepemilikan sendiri. Berarti kalau konteksnya perusahaan, haruslah kepemilikan perusahaan. Ketika bangunan kantornya misalkan masih berstatus sewa, maka itu tidak termasuk pada aset tetap, ya kan? Karena aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki. Jadi kalau belum dimiliki bukan termasuk ke dalam aset tetap ya. Jadi aset tetapnya apa aja kalau misalkan bangunannya masih berstatus
menyewa, ya berarti aset tetapnya yang dimiliki misalkan peralatan kantor, ya kan? Pasti ada peralatan kantor yang memang itu betul-betul milik perusahaan kan. Nah, itu masuk juga ke dalam aset tetap gitu. Jadi sebetulnya kan kalau yang dicantumkan di sini contoh-contoh besar ya kayak kendaraan, bangunan, tanah, tetapi kalau peralatan itu juga termasuk ke dalam aset tetap. Apakah terjawab? Oke. Semoga terjawab ya. Jadi harus yang dimiliki oleh perusahaan ya. Ada lagi pertanyaan? Mungkin topik laporan keuangan memang sangat kompleks ya. Jadi kalau kita di bidang pariwisata luar biasa sekali untuk memahami ini tentunya merasa tertantang ya karena banyak istilah-istilah yang sebetulnya tidak kita kenali loh, tapi ternyata ini penting gitu. Ya. Jadi tetap semangat ya walaupun banyak istilah-istilah unik dan baru bagi kita, tapi ini tetap harus kita kenali juga. Ini jadi salah satu nilai tambah untuk kalian ketika sebagai seorang profesional di bidang pariwisata, tapi kita juga paham laporan keuangan itu ada apa aja. Kemudian istilah-istilah ini kita tahu ya. Minimal kita tahu artinya, istilahnya itu apa, kemudian kita tahu maknanya apa, ya kan? Kalau untuk format, untuk pemasukan rumus, pasti nanti akan dibimbing lagi ketika kita akan menyusun karena ada SOP kan, nanti akan menyesuaikan lagi dengan SOP perusahaan, ya kan? Ketika ada SOP, maka pasti ada pedomannya, ada petunjuknya. Nah, itu pasti akan menyesuaikan lagi. Ya, pokoknya konsepnya adalah harus bertahap dan teliti, ya. Silahkan Siti Fadila boleh. Madam, kalau ekuitas itu maksudnya kayak gimana? Ekuitas? Ya. Baik, terima kasih. Yang di sini ya, yang tadi ada di format laporan. Nah, yang di sini ya. Jadi di laporan neraca itu, salah satu komponennya dia ada komponen ekuitas. Nah, komponen ekuitas ini, dia terdiri dari modal, ya. Modal itu, kalau modal, Ananda pasti sudah sering mengenal ya istilah modal. Dana awal yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu usaha ya, sederhananya kan seperti itu ya modal. Nanti misalkan modalnya berapa itu dicantumkan. Kemudian di dalam ekuitas dia juga ada laba yang ditahan ya. Jadi keuntungan itu atau laba atau profit dia macam-macam bentuknya. Jadi ada laba yang ditahan ya, berapa nominalnya. Kemudian ada laba ruginya berapa. Sebetulnya sih ini karena masih contoh aja ya. Kalau di format yang sesungguhnya tentunya nanti akan dipisah labanya berapa, ruginya berapa di bawahnya gitu ya. Nah, nanti dari hasil penghitungan ini dia akan memunculkan jumlah ekuitas ya. Nah, nanti total kewajiban dan ekuitasnya akan muncul. Jadi kalau di laporan neraca itu komponen ekuitas dan kewajiban itu tidak terpisahkan ya. Kalau misalkan bertanya ekuitas itu sebetulnya seperti apa sih? Nah, ekuitas itu banyak macamnya. Ada yang terdiri dari modal ya, kemudian ada juga laba. Labanya ada laba yang ditahan, kemudian ada laba, ada rugi juga. Jadi itu termasuk ekuitas, termasuk ke dalam komponen ekuitas. Memang namanya disebut dengan ekuitas ya. Nah, nanti kan ekuitas ini terdiri dari komponen modal, komponen laba yang ditahan, kemudian komponen laba, komponen rugi, ya kan? Nah, nanti akan muncul itulah ekuitas ya, jumlah dari komponen-komponen tadi. Itu ya. Ini akan dijadikan sebagai data yang menunjang laporan neraca ya. Jadi kalau di laporan neraca itu tidak ada nilai ekuitasnya ya, maka belum lengkap laporannya. Jadi harus ada komponen aset,
Ya, nanti komponen aset kan kebagi lagi, ada komponen aset lancar, komponen aset tetap, kemudian komponen kewajiban dan ekuitas, ada komponen kewajiban apa aja, komponen ekuitas itu tadi. Jadi ekuitas sederhananya terdiri dari modal, dari laba yang ditahan, ya, dari laba, kemudian dari rugi. Nanti akan muncul jumlah ekuitas. Berarti ekuitas itu adalah jumlah modal, jumlah laba ditahan, ya, jumlah laba dan jumlah rugi. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab, Madam. Makasih. Iya. Jadi memang istilah ekonominya ekuitas ya di sini. Istilah akuntansinya ekuitas. Nah, kalau kita mendalami akuntansi, tentu akan belajar rumusnya untuk mendapatkan ekuitas itu. Sebetulnya tidak sesederhana tadi ya, pasti ada persentase-persentasenya juga gitu. Tapi simpelnya, sederhananya, ekuitas itu terdiri dari jumlah modal, jumlah laba ditahan, jumlah laba, jumlah rugi. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, kalau kita lihat, mungkin ketika kalian PKL juga pasti pernah melihat laporan keuangan perusahaan, ya kan? Biasanya laporan keuangan itu kan karena dia sensitif ya, jadi terkadang untuk mengakses laporan keuangan pun tidak semua orang bisa mengaksesnya, ya kan? Kecuali jika ada kebutuhan atau pada kondisi tertentu yang dibutuhkan. Nah, laporan keuangan itu, walaupun kita punya versi digitalnya, pasti kan nanti akan di-print ya, akan dicetak ya untuk ditandatangani, untuk disahkan, dan otomatis laporan keuangan yang sudah sah itu di dalamnya melampirkan juga bukti-bukti transaksi. Nah, kita bisa lihat ya, pasti ada yang pernah melihat ketika PKL laporan keuangan itu melihat dari jauh gitu ya, itu tebal ya kan, ukurannya besar, kemudian tebal. Kenapa tebal? Karena setiap proses rinci dan detail itu masuk ke dalam laporan keuangan. Dan juga bukti-bukti transaksi yang asli itu dilampirkan di sana gitu ya, ditempel gitu ya, sederhananya seperti itu. Jadi memang semua tuh ada di dalam buku yang tebal itu gitu ya. Jadi biasanya saking tebalnya biasanya ada beberapa jilid gitu ya, karena satu jilid gak cukup. Nah, itu kalau bentuk aslinya laporan keuangan. Makanya ketika di perusahaan besar atau perusahaan yang memang sudah menjalankan SOP sebaik mungkin, pasti dia memberi amanah untuk menyusun laporan keuangan ini memang pada orang yang bidang pendidikannya dari akuntansi. Biasanya seperti itu. Jadi memang karena saking detailnya dan komponen-komponen ini sebetulnya nominal yang dicantumkan di sini biasanya memang hasil perumusan kan itu. Kalau misalkan bukan transaksi kan biasanya ada hasil perumusannya tersendiri. Nah, kalau misalkan transaksi kan memang harus ditulis sesuai bukti transaksi ya. Misalkan di sini ada biaya administrasi bank ya kan muncul tuh di bukti transaksinya administrasi bank berapa. Nah, harus ditulisnya sesuai dengan bukti transaksi, jadi harus sama, harus transparan seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak sesederhana satu lembar seperti ini ya, tentunya sangat-sangat detail, tapi kita harus kenali membuat laporan keuangan yang baik dan ideal. Kemudian harus kita kaitkan dengan istilah-istilah yang ada atau contoh kasusnya ketika di perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Seperti itu. Jadi nanti kalau kalian sudah terjun, ya sebetulnya kan waktu PKL juga sudah terjun ya, gitu. Kalau kalian terjun ketika PKL aja, sebetulnya kan yang menyusun laporan keuangan pasti ada lagi kan dari tim bagian keuangan. Nah, seperti itu. Nah, ketika nanti kalian sudah terjun lagi ke dunia masyarakat dan memang sudah menjadi seorang profesional di bidang pariwisata, maka rekan kerja kalian juga ada pastinya nanti yang dari akuntansi, yang memang mengurus laporan keuangan. Tetapi karena kita sudah belajar dasarnya, kita juga tahu istilah-istilah yang ada di laporan keuangan. Jadi ketika nanti kita melihat laporan keuangan yang disusun oleh teman kita yang memang dari akuntansi, kita paham, oh iya ada aset tetap ini gitu. Jadi sudah tidak kaget dengan istilahnya gitu. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat, apalagi ketika menjadi seorang wirausaha, ya kan? Betul ya, betul. Walaupun memang sih, Madam juga pasti bisa memahami lah ketika mempelajari laporan keuangan,
yang memang sebetulnya kalau dirasa-rasa jauh ya dari bidang kita gitu, pasti ada rasa jenuh, kemudian rasa kesulitan yang memang sulit gitu ya. Memang Madam akui untuk membuat laporan keuangan tentu sulit ketika kita memang berasal dari bukan dari akuntansi. Memang ada kesulitan tersendiri. Bahkan yang dari akuntansi aja pasti menemui kesulitan kan, seperti itu. Jadi makanya ketika memang kita diharuskan untuk menyusun laporan keuangan suatu saat nanti, yang pertama memang harus bertahap dari prosesnya, kemudian teliti ya, dan yang pasti menggunakan aplikasi pengolah angka yang khusus ya. Jadi menggunakan Excel ya, tidak lagi menggunakan Word. Nah, ini juga bisa dijadikan bekal bagi kalian ketika nanti sudah terjun ke masyarakat ya. Ketika kalian bekerja di bidang apapun ya. Nah, itu akan dilihat kalau misalkan nanti diminta untuk menyusun laporan keuangan sederhana aja atau rincian keuangan sederhana deh dari suatu kegiatan ya. Ketika kita masih menggunakan format dari Word ya, itu pasti akan dipertanyakan oleh pimpinan kenapa masih pakai media yang tidak mendukung pengolah angka gitu. Tapi kalau kita sudah pakainya Excel, pasti pimpinan, rekan kerja ya itu akan mempercayai bahwa kita memang betul-betul belajar di sekolah, betul-betul tahu konsepnya. Kalau untuk menghitung yang berkaitan dengan angka, baik itu uang atau apapun yang berkaitan dengan angka, gunakanlah Excel ya. Mungkin dasar-dasarnya sudah ya ketika di simulasi digital waktu kelas 10, semoga masih ingat rumusnya. Tapi kalau misalkan sekarang pun ada beberapa rumus yang lupa, masih bisa dicari, dicatat kembali, karena itu akan sangat terpakai ketika kalian misalkan melanjutkan studi lagi, atau misalkan mau langsung bekerja, atau misalkan merintis usaha, pasti tidak akan lepas dari Excel di bidang apapun ya, karena kehidupan kita memang selalu berkaitan dengan angka. Suka tidak suka, kita harus mampu untuk memahaminya. Ya. Sebelum diakhiri untuk pertemuan virtualnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke. Untuk 12 UPW 2 hari ini yang hadir ada 20 orang. Pada kemana sisanya 13 orang lagi? Gak tahu, Madam. Gak tahu ya. KM-nya siapa? Rifki. Rifki-nya nggak ada ya? Sedih sekali. Kalau begitu, bolehkah mengaktifkan kamera? Kita akan ambil dokumentasi. Tentu akan Madam ini ya, perhatikan bagi yang memang hadir, kemudian hadir dari awal, kemudian aktif, kemudian konfirmasi kalau misalkan memang berhalangan sekali untuk ikut Zoom, konfirmasi ya tentu akan Madam perhatikan detail-detailnya ya sebagai wujud keseriusan setiap Ananda. Ya. Boleh yang belum mengaktifkan nih ada Fitri, Nabila, Valdi, Niputu, Stanley, Dewi, silahkan diaktifkan kameranya. Stanley, boleh diaktifkan kameranya. Daud, Fitri, Stanley, silahkan boleh diaktifkan kameranya. Baik, Madam. Iya, Stanley nggak pakai seragam? Iya, baru dari kamar mandi, Madam. Nanti pakai seragam ya, seperti teman-teman yang lain, agar semakin semangat belajarnya. Baik, Madam. Iya, terima kasih. Fitri, apakah masih menyimak atau masih sibuk mencatat? Ya, sepertinya Fitri sedang asik mencatat. Baiklah, kita ambil dokumentasi saja sekarang. Siap ya. Hanya ada satu slide, berarti satu kali aja. 1, 2,
3 boleh dengan gaya terbaiknya. Oke, tahan ya. Iya, terima kasih. Kalau fotonya virtual nggak kerasa ya. Tahu-tahu udah aja. Gitu, oke. Terima kasih, Madam ucapkan kepada Ananda yang hadir, kemudian yang hadir dan aktif, kemudian yang sudah memberikan pertanyaan hari ini. Semoga kelas virtual hari ini dapat bermanfaat ya bagi yang masih menyimpan pertanyaan boleh disampaikan ke Madam nanti via WhatsApp ya. Atau kalau misalkan memang kalian punya teman dekat di akuntansi, boleh banget loh kalian belajar dengan teman di akuntansi. Gimana sih cara menyusun laporan keuangan ala akuntansi yang memang bidangnya gitu ya, boleh saling bertukar ilmu gitu ya. Nanti Ananda bisa menyampaikan lagi ilmunya ke teman-teman yang lainnya, karena ini sangat berguna sekali bagi masa depan kita. Ya, sangat menunjang untuk profesi kita. Mohon maaf kalau selama kelas virtual terdapat banyak kendala, kemudian terdapat tindak tutur atau sikap Madam yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam tutup meeting room-nya ya.